Orang yang sombong itu karena tidak selesai dengan dirinya. Dia butuh orang lain untuk menggambarkan tentang dirinya yang lebih, yang segala macam dari orang lain. Orang sombong itu, saudara-saudara, itu cepat jengkel. Sulit untuk menguasai dia sendiri. Itu kepo dengan orang lain. Tidak tahan terhadap apa yang orang lain lakukan di mana-mana. Kalau saudara ketemu orang yang suka mainkan itu kata sebenarnya dan tapi, sesungguhnya dia punya lidah dusta. Bapak, kenapa saya pergi gereja? Sebenarnya saya tapi kalau sudah tapi itu dia sudah pilih itu. Jadi dia sebenarnya mau kasih tahu dia sudah pi. Lebih baik tidak harus kasih tahu daripada kasih tahu tapi tipu. Jadi katakanlah sesuatu dengan jujur. Kalau ya katakan ya, tidak katakan ya. Toh, pernah lihat tembok toh? Nah, tembok terdiri dari apa? Dari pasir, semen, air, batu. Sujadi, dia bernama apa? Tembok. Waktu dia licin-licin pasir masih kelihatan? Tidak kelihatan. Nah kalau dia tidak kelihatan, mari kita garuk ke keluar itu pasir semua. Bisa. Dalam sebuah kebersamaan kita mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti kita tidak penting. Dalam sebuah kebersamaan orang lain mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti dia tidak penting. Dia tetap penting. Dalam sebuah kebersamaan kita mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting di situ. Semua menjadi penting. Sehingga mata sombong itu tidak boleh ada. Orang sombong itu sesungguhnya karena apa? Orang yang sombong itu karena tidak selesai dengan dirinya. Dia butuh orang lain untuk menggambarkan tentang dirinya yang lebih, yang segala macam dari orang lain. Orang sombong itu tidak baik. Orang sombong itu, saudara-saudara, itu cepat jengkel. Orang-orang sombong itu sulit untuk menguasai dia sendiri. Orang-orang sombong itu kepo dengan orang lain. Saudara-saudara, orang sombong itu tidak tahan terhadap apa yang orang lain lakukan di mana-mana. Orang-orang sombong itu suka bersaing dengan tidak sehat. Orang sombong itu kalau tinggal berdekat, kalau dia ibu-ibu, jangan coba-coba yang di sebelah tumis sayur. Kalau yang di sebelah tumis sayur, kok ini sudah mulai kasih panas minyak, itu kasih masuk bawang, kok bawang, minyak bunyi. Itu yang di sebelah itu tidak mau kalah, dia bilang kas panas minyak, kas panas minyak. Pas minyak panas, anak-anak dia, mama tidak ada bawang. Aduh, sudah percik-percik air juga tidak apa-apa. Yang penting dia punya bunyi keluar di situ. Nah, saudara bayangkan kalau kita hidup begitu bisa mati lebih tempo itu. Berulang-ulang kali saya bilang kepada saudara bahwa menipu tidak baik. Tipu itu boleh kok tidak? Kan tidak boleh. Tidak boleh tipu. Apalagi sindir-sindir orang baru datang ke sana di orang lain. Saudara kenal orang yang biasa dia omong baru dia bilang soalnya kawan di sebelah yang omong. Pernah kenal orang begitu kok? Dia ada di sini. Dia pakai baju warna apa ini? Aduh, tunjuk dia, tidak apa-apa begitu. Jangan biasakan diri dari lidah dusta karena tidak ada tipu untuk kebaikan. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan menghasilkan tipu baru. Tipu itu seperti kita kupas bawang itu. Kita kupas kulit luar, nanti ada ke dalam, makin ada di dalam lapisan-lapisan dalam terus. Nanti sampai satu saat kita tidak tahu mau buat apa lagi. Karena apa? Kan terbiasa dan menipu. Tapi juga berulang-ulang kali saya ingin sampaikan kepada kita bahwa orang menipu itu kadang-kadang dia bikin dia lebih sederhana. Orang yang sudah semakin pintar itu dia pun cara tipu itu lain sekali. Kalau kita yang setengah-setengah ini kan biasanya pakai kata sebenarnya dan tapi. Kalau saudara ketemu orang yang suka mainkan itu kata sebenarnya dan tapi, sesungguhnya dia punya lidah dusta. Bapak, kenapa saya pergi gereja? Sebenarnya saya tapi kalau sudah tapi itu dia sudah pilih itu. Jadi dia sebenarnya mau kasih tahu dia sudah pi. Kenapa tidak terima untuk pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi, jadi kalau kita ketemu satu orang, kau tanya, kenapa sudah pi? Terus dia bilang, sebenarnya sudah saya sudah lupa maksud apa, tidak usah lanjut lagi. Karena itu sebenarnya dan tapi itu kadang-kadang hanya pakai untuk tipu-tipu saja. Dan itu bermasalah. Kalau yang baik itu, sebaiknya
tidak usah kasih tahu daripada kasih tahu tapi tipu. Lebih baik tidak usah kasih tahu daripada kasih tahu tapi tipu. Tapi juga jangan umpan orang. Orang bilang, kamu tahu kok siapa yang lempar saya ke rumah? Saya tahu, tapi saya sengaja tidak mau kasih tahu. Itu juga lama-lama udah lempar kembali kita itu. Jadi katakanlah sesuatu dengan jujur. Kalau ya katakan ya, tidak katakan ya. Saya pernah cerita saudara, ada satu anak SD, anak umur kira-kira 1,5 tahun. Dia pun bapak itu kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia bapak yang kasih kencing. Tapi dia bapak kan rasa saya pejabat begini. Anak kecil mau kencing suruh-suruh saya ini. Terus dia ajar dia pun anak, Adi, kalau Adi mau kencing, Adi kasih tau bilang Adi mau menyanyi Ini anak ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia lari datang dia pun bapak dan papa, Adi mau menyanyi. Dia pun bapak nanti keluar putar-putar sedikit, kencingin anak, masuk kembali, selesai. Satu saat ini anak punya papa mama tugas di Jakarta, titip dia pun anak dong. Ini anak dia pun om orang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia pun om, yo, Adi mau menyanyi. Kan dia pun om tidak tahu, dia pun om bilang jangan ini su tengah malam ini jangan. Ini anak su tidak bisa lebih om, iya, Adi mau menyanyi. Tidur setiap bayi di sebelah nanti marah. Tidur sudah. Wah ini su tambah masalah. Ini anak kan su tidak tahan. Dia bilang, om, tidak bisa. Adi harus menyanyi sudah. Akhirnya dia pun om juga sih. Dia pun om yang kalau begitu nah, Adi menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing dia pun om pun telinga. Sekarang saya mau tanya, siapa yang salah? Om kok bapak? Om kok bapak? Bapak yang salah atau om yang salah? Om kok bapak? Kenapa bapak yang salah? Kan bapak yang ajar. Katakanlah kalau menyanyi katakan, kalau salah katakan salah, benar katakan benar, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan tipu di situ. Menyanyi katakan menyanyi, kencing katakan kencing. Berani rubah sedikit. Kasihan itu om pun telinga toh. Cari belajar, Tuhan tidak suka pada lidah dusta. Kalau tidak tujuan yang benar tuh kita bisa belokkan. Abu Nabas itu satu saat dia duduk-duduk, dia raja, tiba-tiba raja panggil Abu Nabas, lihat ini taman ini bunga dong sutir terlalu bagus, jadi lu piko ambil gunting, sapu dan ember, mau datang ya. Tapi Abu Nabas pi bawa semua satu kali, jangan pidatan, pi bawa semua satu kali. Waktu dia sampai di rumah, dia lihat raja punya anak nona satu. Dia cari akal bagaimana supaya dia bisa cium ini anak nona. Dia bilang kepada ini anak nona, nona, raja bilang saya harus cium nona satu kali. Masa begitu? Iya, tidak percaya. Coba lihat, dia pengen anak berdua. Raja, satu kali toh? Raja bilang, iya satu kali. Supaya jangan pidatan. Lihat toh? Bapak om begitu. Saudara lihat, jadi dia hanya ambil bagian-bagian tertentu. Orang tipu itu kan biasa kepentingannya itu. Dia ambil bagian-bagian tertentu, dia potong-potong tertentu untuk kepentingan dirinya. Minta maaf, kita suami-suami ini juga ada begitu. Kalau pulang sholat aku istri marah, dia sengaja marah duluan. Itu tipu itu. Pas buka dan buka, kenapa beta pukul pintu? Udah tadi sudah buka. Ini dia tipu ini. Betul kok, bapak-bapak dong. Yang suka ancam sembarang itu. Ada di sini. Dia pun nama huruf pertama apa? Jadi jangan menipu. Jangan menipu. Kadang-kadang ini di dompu HP itu don tulis nona pun nama pakai laki-laki pun nama. Itu tipu kok tidak? Termasuk tipu kok tidak? Kak ini son berani omong ini maksud apa? Tuhan tidak suka kepada lidah dusta. Karena ini punya kaitan. Mulai dari mata yang sombong pada lidah yang dusta. Kenapa? Karena orang sombong itu cenderung menipu. Kalau dia sombong kan dia tidak mau ada orang lebih sombong lagi dari dia. Bagaimana dia tidak menipu untuk kasih naik sedikit dia punya kelas. Begitu.